Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Hudaya, dosen di Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Interdisiplin Keteknikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai Battery Energy Storage System atau BESS. Untuk memitigasi climate change atau perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer, negara kita sudah merencanakan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Salah satu sektor yang paling signifikan dalam menghasilkan CO2 ini adalah sektor pembangkit tenaga listrik. Pada tahun 2060, kita merencanakan net zero emission 0% dari pembangkit tenaga listrik. Sementara pada saat ini, install capacity kita yang berjumlah 93 gigawatt, itu 85%-nya berasal dari energi non terbarukan atau berasal dari energi fosil. Sementara yang 15% itu berasal dari energi terbarukan. Nah, kita menginginkan agar ke depan Indonesia itu bisa mengeksplor lebih banyak lagi energi terbarukan. Salah satu kekurangan energi terbarukan adalah dia menghasilkan sumber yang sifatnya intermitensi. Jadi bisa mengganggu kestabilan sistem ketenaga listrikan. Salah satunya adalah dari yang bersumber PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, yang menghasilkan keluaran tegangan yang berfluktuasi, tergantung dari, kalau dari PLTS, tergantung dari sinar matahari, radiasinya, sementara dari PLTB tergantung dari kecepatan angin. Sistem yang berfluktuasi ini tidak bagus bagi sistem ketenaga listrikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang namanya Battery Energy Storage System supaya menghasilkan suatu sistem ketenaga listrikan yang stabil dan handal. Jadi apa itu BESS? BESS adalah sistem penyimpanan energi yang berbasis elektrokimia, kemudian dia bisa digunakan pada waktu-waktu tertentu untuk bisa menghasilkan listrik yang lebih stabil. Komponen utama dari BESS itu ada Battery Management System, ada baterainya itu sendiri, ada Energy Management System, ada Power Conversion System, kemudian ada sistem Thermal Management Systemnya, dan juga ada enclosure dan juga ada proteksinya. Kenapa BESS ini menjadi sangat penting? Karena dewasa ini terjadi penurunan harga baterai yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya juga semakin concern masyarakat dunia untuk mendapatkan pasokan listrik yang handal. Dan di beberapa negara maju, sekarang sudah banyak insentif yang diberikan oleh pemerintahnya untuk bisa menerapkan Battery Energy Storage System. Apa fungsi BESS bagi sebuah jaringan ketenaga listrikan? Yang pertama ada yang disebut dengan load shifting. Yang kedua adalah untuk frequency regulation. Yang ketiga terkait dengan power smoothing. Kemudian terkait dengan voltage support, energy arbitrage, dan salah satunya lagi adalah terkait dengan peak saving. Jenis baterai yang digunakan untuk BESS ini beraneka ragam. Ada berbasis lithium, berbasis lead acid, berbasis sodium sulfur, redox flow battery, dan lain sebagainya. Untuk baterai itu sendiri, baterai lithium ada banyak. Kita bisa menggunakan nikel, kobalt, manganis, oxide. Kita bisa menggunakan jenis NCA, nikel, kobalt, alumina, atau menggunakan LFP, lithium ion phosphate, atau menggunakan LTO, lithium titanium oxide, dan berbagai jenis baterai lithium lainnya. Sementara lead acid banyak digunakan oleh industri yang sekarang sudah stabil, yaitu misalnya salah satunya adalah industri di bidang otomotif. Dan ini juga bisa digunakan misalnya untuk tipe AGM dan tipe gel materialnya. BESS merupakan satu sistem yang sangat penting bagi ketenaga listrikan. Namun di sisi yang lain, seperti halnya teknologi-teknologi lain, dia punya risiko. Nah, apa saja risikonya? Yang pertama adalah terjadinya thermal runaway. Kita sering melihat ada baterai yang meledak, ya baik dalam mobil listrik maupun dari BESS. Itu disebabkan oleh karena baterai tersebut sangat
sensitif terhadap temperatur, terhadap terjadinya short circuit, dan efek-efek gangguan yang lainnya. BESS juga bisa bermasalah manakala sistem kendalinya, karena sistem kendali dalam bentuk elektronik, dia bermasalah. Sehingga bisa menyebabkan juga terjadinya ledakan ataupun kebakaran. Dan yang paling susah sebenarnya, bagaimana BESS ini untuk dipadamkan ketika dia sudah terbakar. Dan yang terakhir, BESS dalam bentuk baterai adalah limbah B3. Karena baterai itu harus didaur ulang dan perlu penanganan yang khusus. Ini adalah risiko yang mungkin terjadi dari implementasi BESS. Tetapi teknologi adalah seperti halnya dua sisi mata uang. Ia bisa sangat bermanfaat, tapi di sisi lain ada risiko yang harus dimitigasi. Dalam riset-riset ke depan, kita bisa menggunakan BESS untuk keperluan penetrasi energi terbarukan, tetapi juga harus didesain secara aman dan bisa memenuhi kehandalan dari sistem ketenaga listrikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.